Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MTSN 2 Madiun. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali untuk belajar Al-Quran Hadis dengan tema Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Perlu diketahui ya, indikator pencapaian kompetensi kita hari ini itu adalah mengakui kebenaran Al-Quran dan Hadis. Ini kita harus mengakui bahwa Quran dan Hadis itu benar adanya. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini kebenaran isi Quran dan Hadis. Jadi kita bukan hanya meyakini bahwa Al-Quran dan Hadis itu benar, tapi juga meyakini bahwa isi dari Al-Quran dan Hadis itu adalah benar. Kemudian setelah kita tahu bahwa Quran dan Hadis itu benar serta isinya juga benar, maka kita berusaha untuk menampilkan sikap tanggung jawab kita dan juga perilaku kita sesuai Quran dan Hadis. Kemudian untuk pengetahuan kita, maka kita harus mengetahui ya pengertian Quran dan juga harus mengetahui pengertian hadis. Selanjutnya nanti ada tentang fungsi Al-Quran dan juga ada fungsi hadis, terus menampilkan kedudukan al-hadis ya, menampilkan kedudukan hadis sebagai pedoman hidup, terus menganalisis isi dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mendeskripsikan serta mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Quran dan hadis. Untuk perawacanannya, Al-Quran itu sendiri kan berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam, karena itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran itu merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam. Jadi segala sesuatu ketika ada permasalahan, maka harus dikembalikan pada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Kemudian Quran sendiri itu juga memberikan suatu hukum. Jadi kalau kita mencari hukum apa ini hukumnya bagaimana, kalau seperti ini hukumnya bagaimana, maka kita harus merujuk kepada Al-Quran. Ketika dalam Al-Quran tersebut tidak ditemukan secara jelas, maka kita bisa mencari sumber hukum utama, yakni hadis, gitu ya. Jadi ketika dalam Al-Quran tersebut tidak mempresentasikan secara jelas, maka kita mencari hadis, kemudian kita komparasikan hukum tersebut dalam Al-Quran. Seperti itu, nggih. Jadi Quran sendiri itu merupakan produk hukum Islam, ya. Dan antara Al-Quran dan hadis itu tidak bertentangan. Jadi Quran dan hadis itu tidak bertentangan satu sama lain. Al-Quran sendiri itu maknanya serta lafalnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima langsung oleh Rasulullah. Jadi makna dan lafal Al-Quran itu sendiri itu langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafalnya itu bersumber dari Rasulullah. Seperti itu ya gambarannya yang pertama. Kemudian pengertian Al-Quran, dalam slide PDF yang Ibu bagikan, itu di situ dijelaskan bahwa menurut cendekiawan Muslim yakni Profesor Quraish Shihab dengan tafsirnya Al-Misbah ya, Profesor Quraish Shihab ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu berasal dari kata kerja qoro'ah. Jadi Al-Quran itu berasal dari kata kerja qoro'ah. Qoro'ah yakni membaca. Qoro'ah yaqra'u Qur'anan. Nah di situ lafal yang ketiga itu Quran. Jadi kata qoro'ah itu mempunyai arti membaca. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus membaca. Kenapa? Sudah jelas bahwa Al-Quran itu sendiri artinya apa? Bacaan, gitu ya. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus selalu membaca. Karena apa? Quran sendiri itu artinya bacaan. Seperti itu ya. Sedangkan kalau menurut Profesor Quraish sendiri, Quran itu merupakan ada kata alif ya di situ, Quran gitu ya. Quran itu menurut Quraish Shihab itu adalah mengandung arti kesempurnaan. Jadi bacaan yang sempurna. Quran tadi itu artinya bacaan, sedangkan kata alif di situ adalah sempurna. Jadi kalau kata Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Jadi apa saja, semuanya itu ada dalam Al-Quran. Jadi semuanya itu ada dalam Al-Quran. Bukan hanya sempurna akan kandungannya, redaksinya juga sempurna, petunjuknya juga sempurna.
sempurna. Jadi Al-Qur'an ku hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, seperti itu ya. Jadi Quran itu sebagai sumber utama dan pijakan utama umat Islam untuk mengetahui segala sesuatu, baik itu untuk mencari suatu hukum, untuk sebagai pedoman perilaku, serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya ada dalam sana, sangat lengkap. Bahkan orang-orang selain agama Islam pun itu mempelajari Al-Quran. Tidak hanya orang Islam, jadi umat Kristen, umat yang lain itu juga sekarang tuh banyak sekali yang mempelajari Al-Quran untuk menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran itu benar-benar sumbernya, isinya itu tidak terbantahkan sampai sekarang. Jika dikomparasikan, jika dihubungkan dengan ilmu agama, sains, apalagi ilmu-ilmu yang ada sekarang, itu sangat berhubungan, sangat relevan, gitu ya. Jadi segala sumber kalau kita cari, atau segala pengetahuan yang kita cari itu tidak akan sama seperti Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak terbantahkan, isinya sangat kompleks ya, seperti itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ada ayat seperti ini, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, gitu ya. Jadi bulan Ramadan, bulan dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Yakni apa? Pembeda apa? Pembeda antara hak yang batil. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu Al-Qur'an ya, kalian browsing atau cari tentang kata Al-Qur'an dalam Al-Qur'an, atau carilah informasi tambahan tentang kata Al-Quran dari berbagai sumber yang terpercaya. Selanjutnya tulislah hasil pencarianmu dalam tabel. Jadi ibu bagikan ya. Jadi kata Al-Quran, cari kata Al-Quran tersebut, kemudian dicari dalam surah apa, kemudian teksnya bagaimana, gitu ya. Sangat banyak ya, nanti bisa dicari dan ditemukan ya. Sudah ya. Jadi pelajaran kita hari ini cuma itu, mendefinisikan Al-Quran saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita mendefinisikan fungsi ya, fungsi dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih.